Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata, Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun juga. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, ummahat fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'a. Kita akan melanjutkan sekarang membaca faedah dari hadis nomor 38. Babnya adalah masih sama, yaitu birrul walidaini ba'da mautihima. Berbakti ke orang tua sesudah keduanya tiada. Anak ulang hadis nomor 38. Itu hadis jalurnya dari sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaunya bersabda, "Idza mata al-'abdu," ketika seorang hamba meninggal, "in qata'a anhu amaluhu," maka amalnya orang meninggal itu terputus. Illa min thalathin, kecuali 3 yang tidak terputus. Artinya pahalanya jalan terus. Saya ulang, ketika seorang hamba telah meninggal, maka amalnya, pekerjaannya terputus, sudah tidak bisa melakukan pekerjaan lagi. Karena tidak ada orang meninggal masih bisa baca Quran,
Nggak ada orang sudah meninggal masih bisa bersedekah. Itu maksudnya. Saya ulang, ketika seorang hamba meninggal, maka amalnya orang meninggal terputusnya saat apa? Meninggal. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Kapan sodakoh jariyah? Sebelum dia meninggal. Jadi sebelum dia meninggal, dia bersodakoh, maka pahalanya akan jariyah, mengalir terus. Tapi tentu ingat ya, sodakoh itu syaratnya 2, harus ikhlas. Yang kedua adalah tidak boleh berlebih-lebihan, kikir tidak boleh, berlebih-lebihan tidak boleh. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil kemanfaatannya. Jadi sewaktu dia hidup, dia punya ilmu, dan ilmu itu kemudian dikembangkan terus. Ilmu itu diajarkan terus, diambil manfaatnya. Maka orang tersebut yang punya ilmu tadi akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah. Sekalipun dia sudah meninggal, dia punya anak soleh misalnya. Yang anak soleh tadi mendoakan dia. Doanya anak yang soleh mengalir terus. Jadi perhatikan, 1, sebelum meninggal rajin bersedekah. Jadi di saat dia toh pun sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. 2, ilmu yang diambil kemanfaatannya, ilmu yang baik. Sebelum dia meninggal, dia orang yang rajin mendermakan ilmunya. Maka ketika ilmunya disampaikan, ilmunya dibagi, dia mendapatkan pahalanya. 3, dia berbahagia walaupun sudah tiada, dia punya anak yang salih. Anaknya selalu mendoakan dia. Fawaidnya nomor 1. Hadis nomor 38 adalah dalilun li'adami inqita'ith thawabin lil a'malis salihah. Hadis nomor 38 menjadi satu dalil, menjadi satu landasan bahwa pahala amal yang baik tidak terputus. Pahala amal yang saleh tidak akan terputus. Jadi berbahagialah yang sebelum meninggal amalnya banyak yang baik. Jadi amal yang baik tidak akan terputus. Ada istilah pahala jariah. Bayangin, si A punya anak 5. Si A ngajari anaknya 5 kebaikan. Anaknya si A yang 5 ngajari si B. Yang diajarkan kebaikan dari si A. Si B punya anak 10. Diajari si B kebaikan. Sebagaimana diajarkan si A kepada anaknya. Coba,
Si B punya anak 10, ngajari si C. Anaknya si T 15. Akan situ. Pahalanya mengalir untuk si A, Masya Allah. Itu baru kalau si A anaknya 5, ngajari cuma 10. Kalau sekarang si A yang anak 5, atau si A ngajari orang sak kampung umpamanya. Coba. Yang diajarkan kebaikan. Dan orang sekampung tadi hijrah kemana-mana. Ada yang ke luar negeri, ada yang ke Indonesia bagian mana, ngajari orang juga. Itulah pahalanya mengalir. Gitu. Jadi berbahagialah orang yang ketika dia sebelum meninggal menanam kebaikan. Pasti panen, tidak mungkin tidak. Siapa yang menanam, dia akan panen. Tentu kita berharap panennya amal yang salih, pahalanya terus mengalir. Baik. Selanjutnya, fawaid yang kedua. Al-hathu ala tazawwudi bil a'malis salihah lil akhirah. Hadis nomor 38 menjadi satu dalil bahwa setiap diri mesti berbekal diri, at-tazawwud, berbekal diri ketika hidup dengan amal-amal yang baik untuk akhirat. Harus berbekal diri. Makanya ada kalimat sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tak kasih hadiah Quran jenengan. Yang tahu siapa? Tak kasih bocorannya deh. Suratnya Al-Baqarah, wis cari ayat sendiri. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Yuk, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak apa-apa, nyontek boleh. 100? Soal apa itu ayatnya? Bicara tentang apa? Enggak, secara umum bicara tentang apa itu? 197 bicara tentang haji tak? Haji ya? Ya enggak apa-apa, mau nyontek boleh ya, tak kasih hadiah. Manfaatkan HP jenengan buat nyontek untuk dapat hadiah. Wis megang HP, ora dicontek. Yo, dah nanti tunggu pulang. Tolong dibaca, yuk mana mic-nya? Oh ya, maaf ya Allah. Yo, monggo. Artinya saja musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Lanjut. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Cukup. Faman farada fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Lanjut. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Terus. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dah, ayatnya bicara umum. Ayatnya bicara umum, sebaik-baik bekal takwa. Berarti sebelum meninggal bekalnya takwa. Lah penjelasannya harus begini. Takwa itu yang pernah jenengan catat toh? Takwa itu satu, Allah selalu ditaati, jangan didurhakai.
Takwa itu Allah selalu diingat, bukan dilupakan. Yang ketiga, Allah selalu disyukuri, jangan dikufuri. Itu takwa. Coba kalau bisa ini bekalnya komplit jadinya. Satu, Allah ditaati, bukan didurhakai, perintahnya dijalankan. Dua, Allah selalu diingat, bukan dilupakan. Kalau Allah selalu diingat, hidup teratur, tidak akan ngambil milik orang, walaupun nggak ada yang melihat. Kenapa? Karena ingat tadi, Allah selalu ingat. Yang ketiga, Allah selalu disyukuri terkait dengan nikmat, jangan dikufuri, nanti jatuhnya sombong. Itulah bekal. Lah bekal tadi untuk apa? Untuk akhirat. Kalau bekal tadi di dunia seperti itu, tanamannya hijau royo-royo, tanamannya taat, tanamannya selalu ingat, tanamannya selalu syukur, panennya nanti di akhirat. Saya ulang, saya gunakan bahasa begini, harus dong. Kalau enggak dong, al-kebangetiu. Lu iyalah, semangat dari Kerawang kok. Biasanya tadi itu nyampe sini masih istirahat lama loh saya. Tadi itu istirahatnya belum lama saya. Makanya lihat tadi saya melihat, oh tirere lu kok tumben baru datang aku. Yo, saya ulang. Tadi kan dikatakan kan bekal untuk akhirat. Bekalnya apa? Tadi dibaca Al-Baqarah 197. Ayat itu bicara haji. Silakan masuk di depan sini, jangan di belakang. Belakang untuk mereka yang telat. Yang dalam adalah selama masih kosong. Ada hadiah apa? Hadiah unta-untaan lah. Yuk perhatikan, takwa itu apa tadi? Satu, Allah selalu ditaati, jangan didurhakai. Yang kedua apa? Allah selalu diingat, bukan dilupakan. Kalau Allah selalu diingat, hidupnya teratur. Kalau Allah sampai dilupakan, hidup tidak akan pernah teratur. Yang ketiga, Allah disyukuri, jangan dikufuri. Sekecil apapun dinikmati, sekecil apapun disyukuri. Karena itu karunia dari Allah. Itu udah nggak usah ngelihat ke atas, nggak usah. Orang yang lihat ke atas itu lehernya, bahasa orang Jawanya cengeng. Tahu kan? Lihat ke atas itu begini. Tapi ketika jenengan bicara nikmat, lihatnya ke bawah itu enak. Ada duri, ada kaca, ada beling, jenengan tahu. Tapi ketika lihat ke atas nggak tahu. Makanya konsep syukur itu dalam bahasa hadis, ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu lebih layak agar kamu agar tidak menyia-nyiakan nikmat Allah atas diri kamu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan maju di depan. Lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Yuk lanjut. Berbekal diri dengan amal soleh untuk akhirat. Baik. Tadi sudah dibaca. Nomor 3, al-hadzu ala waqfi a'mal yastamirru naf'uha mithlu bina'il masjid wal madaris wa hafril abar fakulluha sadaqatun jariyah. Hadis nomor 38 tadi menjadi satu dorongan, anjuran, perintah
supaya kita melakukan amal yang baik. Amal yang baik itu yastamirru naf'uha, kemanfaatannya terus menerus, tidak hanya waktu di dunia, sampai kita pun meninggal masih akan mendapatkan kemanfaatannya. Contohnya binaul masjid, ikut membangun masjid. Contoh al-madaris, membangun madrasah. Itu contoh saja, yang lain bisa. Semuanya adalah sodaqotun jariyah. Semuanya adalah sodakoh yang pahalanya mengalir. Maka ketika ada fasilitas umum yang manfaatnya dirasakan untuk umum, ikut ambil bagian. Saya ulang kata itu. Walaupun bukan masjid. Walaupun maaf, tempatnya itu jenengan sering bilang gini, bau. Apa kira-kira? Saya ulang, jenengan belum jawab. Tempat itu bukan tempat sujud. Tempat itu bagian dari masjid. Kalau masjid gak ada bagian itu, orang gak ke masjid. Karena itu dibutuhkan orang ke masjid. Tempat itu yang orang sering bilang bau. Apa itu? Toilet. Dulu saya ngurusi masjid tahun 90-an. Pak Amin Rais yang maaf waktu itu masih jadi ketua MPR yang meresmikan, itu melihatnya bukan soft tempat sholat. Enggak. Yang dicek awal bukan tempat adzan. Yang dicek awal bukan tempatnya imam. Yang dicek pertama toiletnya pesing atau enggak pesing. Kalau orang masuk masjid sudah begini. Tandanya pesing. Jadi jenengan bisa maaf berbagi dengan masjid. Tempat untuk toilet itu masih membutuhkan 5 kardus. Saya ambil bagian. Gitu. Uang toilet itu juga dipakai untuk orang yang mau sholat ke masjid. Jangan hanya karpetnya. Jangan hanya Qur'annya. Toilet itu bagian untuk masjid. Ada pembangunan toilet umum. Itu dipakai untuk umum. Saya ikut deh. Jadi ikut ambil bagian sesuatu yang dirasakan untuk umat banyak, ikut ambil bagian. Gitu, karena pahalanya mengalir. Sekalipun kata orang begini, bau, pesing, jorok. Yang jorok orangnya, pahalanya tetap ngalir. Walaupun tadi tempatnya apa? Jorok. Yang jorok orangnya. Makanya al-mutmainnah ataupun yang lain. Masjid itu mestinya lebih wangi daripada rumah kita. Mestinya. Saya nggak cerita si beliaunya. Dulu saya pernah berkunjung ke tempat masjid beliaunya di daerah Bandung. Saya ingin melihat seperti apa dalam prakteknya kebersihan. Ternyata Masya Allah, santrinya, beliaunya aktif dalam kebersihan. Jadi al-mutmainnah, al-al yang lain, al-azhar atau apa, harus wangi seperti rumah kita. Kalau rumah kita toiletnya saja suka dikasih pewangi, masjid harus begitu juga. Baik, yuk lanjut.
Ini bukan ngajari sama yang pengurus masjid sini, bukan. Pengurus masjidnya nggak hadir gitu. Ya. Lanjut, yang keempat. Apa tadi kesimpulannya nomor 3? Ambil bagian. Kalau itu diambil untuk manfaatnya masyarakat luas, ambil bagian. Kalau ada kesempatan ikut ambil bagian, gitu. Walaupun hari-harinya akan selalu kita injak-injak omongnya. Oh itu jalan. Oh hari-harinya selalu maaf dipipisin orang. Ya wajar toilet atau dipipisi orang no. Tapi itu manfaatnya banyak. Yuk. Jadi jenengan ingat kalau pas lagi buang air kecil dah di masjid itu umpamanya iki anu ini. Ya Allah, ini keramik dari diriku ya Allah. Itu boleh enggak begitu? Halo? Boleh enggak begitu? Boleh, laporannya ke Allah jangan ke manusia. Jenengan muka takut salah ya? Jawabnya ya. Yang diperbolehkan lapornya ke Allah. Yang tidak boleh lapornya ke orang. Masih ingat kan jenengan? 3 orang masuk gua, nggak bisa keluar kan? Masing-masing lapor sama Allah. Ya Allah, dulu saya maaf. Ya Allah, saya orangnya peduli dengan orang tua, tak perahin susu. Ya Allah, saya nggak mau zina. Walaupun saya maaf, orang itu tinggal saya selangkah untuk melakukan zina. Ya Allah, saya amanah dengan karyawan. Lapornya ke Allah. Yang tidak elok lapor ke manusia. Ria itu namanya. Ke Allah tidak ria. Gitu dong. Yuk. Lanjut yang keempat. Hadis nomor 38. Penjelasannya. Fadilatul ilmi wal hathi ala istikthari minhu wat targhibi fi tawriyati bit ta'limi wa tasnifi wal idhahi. Hadis nomor 38 isinya ada keutamaan akan ilmu. Utamanya akan ilmu dan dorongan anjuran untuk memperbanyak ilmu yang manfaat. Kemudian wariskan ilmu tadi melalui at-ta'lim, kajian-kajian, wat tasnif, tulisan-tulisan, wal idah, dan memberikan pencerahan-pencerahan lewat apa saja. Memperbanyak akan ilmu. Maka jenengan saya sarankan, saya harapkan ilmu yang jenengan catat tidak berhenti di kertas jenengan. Ilmu yang jenengan dapat dari saya tidak berhenti di brand jenengan. Ilmu yang jenengan saat ini dapat tidak berhenti di hati jenengan. Keluarga tahu. Sekalipun ada keluarga yang tidak mau tahu. Ngerti maksud saya? Keluarga yang mau tahu, itu contoh istrinya ngaji, ntar sore dia pulang dari kerja, kan bojo jenengan kerja. Ada yang ada yang di batu bara umpamanya ya toh. Gak usah ngelirik. Ada yang kerja di mana? Pulang-pulang tar sore habis maghrib. Alhamdulillah kalau masih nanya, tadi pagi ngaji ya Mi? Gitu. Pelajarannya apa Mi? Alhamdulillah kalau masih nanya. Benar. Dan alhamdulillah yang ditanya ngerti. Ada pelajaran Mi? Enggak tahu, lupa. Besok ya tak tanyain lagi ya. Oh ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya maaf bener nggak sakit hati walaupun nggak dicatat nggak apa-apa. Karena ini jenengan ceritanya kan lagi ada yang sebagian dengerin ya. Hasilnya bagus, alhamdulillah. Nggak bagus, alhamdulillah jenengan udah datang udah top markotop. Bener.
Karena nanti sore ada yang suami nanya, ada yang ndak nanya. Ada yang cuek bener. Lah jenengan jangan yang cuek. Mas, tadi pagi itu diajari begini loh mas. Karena dia capek, ndak mungkin gini. Seperti apa Mi? Ndak mungkin. Dia capek itu begini. Umi bacain aja lah. Saya bilang, ilmu yang jenengan dapat dari asatidzah manapun jangan hanya berhenti pada tulisan jenengan. Kalau jenengan juga ingin mendapatkan pahala jariyah. Karena konteksnya itu. Kalau berhenti di kertasnya jenengan, nggak usah lirik-lirikan, nggak usah. Nggak apa-apa kok. Kalau berhentinya di kertas jenengan, ya ta, pulang dari Al-Mutmainah terus begini, sudah sampai bulan depan ketutup terus itu. Benar. Saya berharap tadi jenengan ingat, saya tahu yang kerja di A, B, C, D semuanya capek. Tapi tidak ada salahnya jenengan maaf, wong sambil menghibur suami, menghibur anak-anak gini. Aku dapat catatan lebih. Bagus sih gitu. Mau dengerin gak Bi? Bener wis. Kamu mau dengerin Bi? Tak bikinin teh wis. Top. Macam-macam jenengan kan pintar menghibur suami. Yang tidak ada suami ya sudah tidak ada suami, yang jenengan hibur anak-anak, cucu. Mau nggak dengerin yang ceramah gitu. Nggak usah ceramah deh, mau nggak dengerin yang barusan dapat ilmu, biar yang dapat pahala. Yuk lanjut. Nomor yang ke-5. Karena tadi nomor 4 tadi isinya ada kata taklim, ada kata maaf tulisan. Itu kan wilayahnya mereka orang-orang yang rajin membaca, rajin menulis. Tidak hanya itu, jenengan akan bisa mendapatkan hasil dengan catatan tadi. Ilmu jangan berhenti pada jenengan saja. Nomor 5. Anna du'a was sadaqata yasilu thawabuha ilal mayyit. Hadis nomor 38 tadi memberikan penjelasan bahwa doa dan sedekah pahalanya nyampe kepada mayit. Tidak hanya anak ke orang tua. Mukmin dengan mukmin saling mendoakan. Jangan bakhil dengan doa. Wis bakhil duit, bakhil doa maning. Jangan. Saya ulang. Doa dan sedekah itu nyambung pahalanya untuk mayit. Maka jenengan rajin-rajino bersedekah untuk atas nama orang yang sudah meninggal. Walaupun tidak berwasiat kepada jenengan, tolong ya, nanti enggak. Walaupun tidak berwasiat atau belum berwasiat, bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, pahalanya nyampe. Ingat kata sedekah. Tadi 2, doa dan sedekah. Nanti buka di 39, nanti ada. Saya berikan yang doa dulu. Yang tentang sedekah nanti masuk di nomor hadis 39, ya. Nah, sekarang doa. Tak contohin doa. Baca surat 14 ayatnya 41. Sudah pada hafal kan? Sudah ya? Ojo melet-melet jenengan. Jenengan tak tanya kok, sudah hafal? Ojo ngono loh. Aku di mana-mana ki podo ya. Ibu-ibu kalau ditanya, gimana sudah hafal? Ngono ya. Sing melet-melet ki ulo tadi ini. Ya, surat 14 ayat
bab 1. Tolong, yuk dibaca. Nah, ini baca ayatnya. Terus terjemahan. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sebentar. Ini didengar di luar kan? Didengar ya? Dengar. Nanti dilihat itu, didengar dari luar tuh. Ada TK pada ngaji. Bener. Suaranya kan api. Bener api suara jenengan. Yuk, tolong diterjemahkan. Ya Rob kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Pertanyaan saya, boleh nggak dibaca waktu sujud? Ya sudah. Kapan lagi bacanya? Selain di sujud, kapan lagi bacanya? Sebelum salam, sesudah tasyahud, sebelum salam. Jenengan kan biasanya bacaannya kan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr dan seterusnya toh. Lah ini dipakai boleh. Sing penting ngapal. Jenengan aja ngapal ke sitok satu saja jangan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tambahkan doanya. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa. Isinya 3. Karena isinya 3, enggak ono tisu. Ya gak apa-apa. Mas, ono tisu ra, Mas? Sini, Mas. Lali ki utirere tenan tak kira. Yo, monggo. Sini Mas, lah matur suwun sa bagus. Yes. Saya ulang ya. Jenengan baca doa tadi tuh, itu tiga sasaran sudah dapat. Ya, 1 diri sendiri, 2 orang tua, yang ketiga hebat kan? Pendek tapi mengcover semuanya. Diri sendiri didoakan, kedua orang tua didoakan. Terus apa? Enggak usah ngomong haus. Dah oke ya. Ada berapa sasarannya tadi? 3. Pendek atau panjang tadi? Pendek. Ya, sekarang. Pendek kan? Usahakan hafal. Nanti ketika sujud, nanti sebelum salam, baca ini. Ada yang panjang. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, terus wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sekarang itu. Tapi itu panjang. Ini yang pendek tadi tuh. Surat 14 ayat 41. Yuk cukup. Lah nanti tentang sedekah nanti buka nanti lanjutan di hadis nomor 39. Yuk lanjut. Al-hathu ala tarbiyatil abna'i wa ta'limihim liyakunu salihin. Hadis nomor 38 tadi berisi tentang dorongan perintah kepada setiap orang tua untuk mendidik, ngajari anak-anaknya supaya soleh. Saya ulang. Hadis nomor 38 tadi memberikan perintah kepada seluruh orang tua supaya mendidik, supaya mengajari anak-anaknya menjadi generasi yang salih. Berarti begini, berarti sunatullah, ada hukum kausalitas. Sebelum dididik oleh luar, ya, didiklah di dalam dulu.
Saya ulang, sebelum dididik oleh luar, didiklah di dalam. Luar itu sekolah. Luar itu lingkungan. Tapi sebelum dididik oleh luar dan sekolah, didiklah di internal dulu. Sekolah paling hanya sekian jam. Lingkungan paling sekian jam. Saya ulang loh, perhatikan, ini penting. Sangat keliru besar kalau anak kita lebih banyak ditempa oleh luar ketimbang di dalam. Kalau di luarnya adalah manfaat, seperti pondok, tidak masalah. Berarti itu di dalam namanya. Tetapi kalau di luar dari rumah kita, sudah tidak di pondok, lebih banyak di luar rumah ketimbang di rumah, gagal. Di luar itu heterogen. Di rumah tidak boleh heterogen, macam-macam. Di rumah mesti pendidikannya, tarbiyahnya homogen, satu nafas, seirama. Gitu. Makanya ajak suami pasangan untuk tidak heterogen. Contoh heterogen. Suami maunya maaf A. A tadi isinya macam-macam. Yang seni, yang musik, macam-macam dapat. Si istri indah. Jangan, harus homogen. Anak biar bahasa Sundanya tidak liar. Harus satu nafas. Ambil keputusan. Kalau enggak A, kalau enggak musik, ya sudah enggak. Sampai kapanpun. Kalau nggak ada nyanyi, nggak semuanya. Jangan si suami, boleh si istri, enggak. Nanti nggak jadi. Pentingnya di rumah harus seragam. Jangan heterogen. Dan itu kewajiban orang tua. Buka suratnya 66 ayatnya 6. Yuk, surat At-Tahrim ayatnya 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diulang lagi, saya butuh ini saja. Yuk, diulang lagi. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Stop. Allah nyuruhnya kepada seluruh mukmin, dirimu dulu mas yang diajari, baru keluargamu ajari. Dengan catatan homogen, tidak heterogen. Ali bin Abi Thalib menjelaskan ayat tadi dengan mengatakan adibuhum wa allimuhum. Ajari keluargamu adab dan ajari keluargamu agama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan ayat tadi yang dibaca barusan. Beliaunya menjelaskan begini. Maksud ayat itu adalah Allah nyuruh seluruh mukmin supaya ngajari keluarganya adab dan ngajari keluarganya agama. Contoh adab. Air minum ini sehat. Tapi maaf, menjadi tidak sunnah kalau minumnya pakai begini. Ini adab juga. Adabnya setan. Ini adab juga. Adabnya sesuai dengan sunnah Rasul. Di keluarga nggak boleh heterogen, harus homogen. Suami istri sepakat.
Jangan ngasih contoh begini. Oke. Suami istri sepakat kalau maaf waktu pakai baju dari tangan yang kanan. Baca basmalah. Semua harus dari dalam. Karena maaf yang paling banyak bertemu adalah orang tua. Sekolah negeri paling 5 jam. Itu pun kadang-kala nggak nyampe. Sekolah swasta yang katanya maaf full day itu paling banter sampai jam 2, jam 3. Kemudian maaf anak pulang. Orang tua terkadang ngambil keputusan. Saking sayangnya tuh, sayang-sayangnya. Nggak usah diganggu Mi, anak kita capek. Dah. Bahasanya seolah-olah bagus. Anak kita capek, di kamar begini, wong capek kok begini. Capek. Pulang dari sekolah, full day, sampai di rumah, dihibur dengan ini. Bukan dihibur dengan ini uminya dan abinya. Sini sayang, dipeluk. Sini sayang, tadi dikasih makan apa sayang? MBG. Apa sayang? Lu kan wajar loh. Tadi dikasih makan apa dari sekolah sayang? Masya Allah, itu nikmat sekali loh yang pakai lele lagi. Ya Allah, hebat sekali. Masya Allah, tadi baca bismillah dulu ya. Selesainya alhamdulillah ya. Saya yakin si anak itu udah hafal. Bener Mas. Anak jenengan hafal. Tapi tidak ada salahnya orang tua mengulang untuk kesekian kalinya. Karena yang bertemu full nanti orang tua. Di sekolah guru nggak akan satu persatu. Enggak. Oke? Jenengan perlu mengulang, direview ternyata, di-repeat. Direview ternyata. Oh, tadi tidur siang. Yang full day itu pasti ada tidur siang. Tadi tidur siang saya lihat. Saya tidur enggak tadi? Tidur lah Mi. Gitu. Alhamdulillah ya Allah pinter putranya Umi. Soleh insyaallah ya. Gitu. Amin dong sayang. Kok enggak diaminin? Jadi perlu untuk komunikasi intent ke dia. Ya bersyukur kalau maaf dimasukkan boarding. Di boarding pun harus sering komunikasi dengan boardingnya. Mempercayakan penuh dengan boarding, mencari boarding yang sesuai dengan sunnah yang ada. Dan masih banyak lagi. Tadi saya ulang, putra putri jenengan apal bismillah mau minum tuh apal. Bismillah mau makan apal enggak? Apal. Tetapi pengulangan orang tua dengan tatapan yang mesra, tatapan yang indah, itu adalah bagian dari pengulangan untuk anak. Perhatian untuk buah hati. Saya ulang, homogen dalam keluarga. Ini adab, setuju ya? Yang pakai tangan kiri juga adab juga. Ini adabnya agama, ini adabnya tidak agama. Makan maaf minum dihabisin, adab agama. Makan maaf minum disisain, bukan adab agama. Lanjut. Nomor 7. 6 ya, tadi 6 toh. Mendidik anak, ngajari anak supaya anak solih. Jadi solih itu perlu sebuah upaya, ya. Solih itu harus kerja keras. Nomor 7. Ini nggak boleh begini. Udah terlanjur Ustadz, nggak boleh gitu loh ini. Kalau nomor 7 ini pelajaran faedahnya gini. Fadilatuz zawaji minal mar'ati salihati li talibil waladi salih ad-da'i fi daril ghaib.
Hadis tadi nomor 38, keutamaan untuk menikahi wanita yang salihah. Litolabil walad, untuk mendapatkan anak yang salih, yang mendoakan ketika orang tuanya sudah tiada. Gitu. Ya udah boleh gini. Gimana Ustaz, udah terlanjur gimana Ustaz? Masa ya nyari lagi? Ya jangan toh. Ya kan? Suami si A, si fulan sudah pilihan umum. Sudah pilihan teman kuliah kah, teman ngaji kah, teman rohis di kampus kah? Sudah. Sekarang bismillah ditata dengan baik. Yuk lanjut nomor 39 hadisnya. Haddasana Yasarah bin Safwan. Imam Bukhari mengatakan Yasarah bin Safwan mengatakan kepada diriku, Haddasana Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim mengatakan kepada diriku, kata Yasarah bin Safwan, An Amr dari Amr, An Ikrimah dari Ikrimah, seorang tabi'in ini, An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, anna rajulan, kata Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah SAW. Laki-laki itu jenengan tulis, namanya Sa'ad bin Ubadah. Laki-laki itu namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Laki-laki itu nanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inna ummi tuwufiyat. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, dia ngomong kepada Rasul, ya Rasul, ibundaku meninggal. Walam tusi, sebelum meninggal belum berwasiat. Ayan fa'uha an atasaddaqa anha, apakah manfaat untuknya Rasul kalau aku bersedekah atas nama dia? Kata Rasul, qal na'am, ya. Tuh, mantap toh. Jadi nanti kalau jenengan yang bersedekah, biasanya maaf, gak pernah untuk atas nama orang yang sudah meninggal. Mulai hari ini begitu. Ini untuk ibundaku yang sudah tiada. Ini untuk ayahandaku yang sudah tiada. Ini untuk ibundaku yang sudah tiada. Ini untuk ayahandaku yang sudah tiada. Masya Allah. Rasul ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, manfaatkah Rasul kalau aku bersedekah atas nama dia? Ya. Tuh. Walaupun sebelumnya meninggal belum apa? Belum berwasiat. Gitu. Yuk, sekarang faedahnya hadis nomor 39 tadi. Lah, Sa'ad bin Ubadah dalam hadis yang lain itu langsung ngomong kepada Rasul, ya Rasul, kalau begitu kebun kurmaku yang sudah siap berbuah aku sedekahkan untuk atas nama ibundaku. Tuh, jenengan yang punya apa? Umpamanya beli pisang 1 sisir, jenengan sedekah ke orang. Bismillah ya Allah, ini aku sedekahkan untuk atas nama orang tuaku. Tidak usah ngomong sama yang dikasih. Bapak yang di pinggir jalan, Pak, ini sedekah untuk atas nama ibu bapakku ya Pak. Gak usah pamer. Bismillah aja, bismillah ya Allah, aku ingin bersedekah untuk atas nama ibundaku. Dah. Biar yang tahu cuma Allah.
Baik, yuk fawaidnya nomor 39. Ada satu, jawazu as-sadaqati, bolehnya bersedekah. Sebentar, saya baca. Kira-kira yang bersedekah dapat pahala enggak? Tuh. Sama siapa lagi yang dapat pahala? Sama siapa lagi? Yang disedekahkan atas namanya. Hebat tak agama? Orang yang bersedekah untuk atas nama ibunya, yang bersedekah dapat, ibunya dapat. Dia bersedekah atas nama ayahandanya, dianya dapat, ayahandanya dapat. Padahal rumusnya sedekah akan dilipat gandakan sampai 700 berapa? Dalam agama gimana? Orang pahalanya sedekah, biar. Coba tunjuk tangan. Ayo tahu, cuy sini. Enggak kalau saya ketawain, bener enggak? Ayo tahu, salah biasa, bener luar biasa, kali gitu ya. Ayo tahu. Contekan di HP toh. Sampai keriting tangan jenengan buka Google ya toh. Ayo. Berapa pahala nih? 900. 700. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ya baca. Pinter nyonteknya cepet iki, arek wedok iki. Apa iki? Nyonteknya cepet arek wedok iki. Ya. Perumpamaan orang yang Dibaca dulu, dikasih tahu Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 261. Lah ngono to. Yo baca perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Perhatikan ke depan. Kita cuma disuruh berbagi lewat sedekah infak. Tak kasih dalilnya lagi. Jangan sakit hati ya kalau yang disedekahi nggak pinter sama kita. Saya ulang. Kata sedekah jangan jenengan perhatikan langsung ke orang miskin, anak yatim, enggak. Jenengan berbagi ke suami, minuman, makanan itu sedekah. Seorang suami jenengan, maaf, bersedekah kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga. Lebih utama suami jenengan bersedekah kepada istrinya. Pahalanya berapa tadi? 700. Tak kasih rumusan lagi. Ini ayat untuk tidak sakit hati. Kalau orang yang jenengan bagi ternyata enggak pinter sama jenengan. Jangan sakit hati. Yang buruk itu sudah sakit hati ngajak bisanan orang untuk membenci orang itu. Itu namanya sudah sakit hati ngajak orang untuk membenci orang itu. Itu sudah super jelek lagi itu. Jangan pernah sakit hati kalau orang yang dibagi enggak apa tadi? Enggak pandai terima kasih ya. Yuk tolong dibaca dalilnya. Sebentar, ada yang lagi curhat ke temannya. Anda apa? Ngomong apa tadi? Enggak cuman begini. Seandainya suami jenengan nanti pulang, tapi suami jenengan pintar sama jenengan toh? Oh ya enggak apa-apa. Nanti nyari lagi ya jangan dulu. Lu tak doain loh. Aku doain apa toh Ustadz toh? Artinya kalau maaf. Tadi kan itu dalil hadis.
seseorang bersedekah kepada anak yatim, seseorang bersedekah kepada kerabat, sebaik-baik seorang suami bersedekah untuk istri dan anaknya. Ngono. Lah ini rumusan untuk tidak sakit hati. Kalau qadarullah yang dibagi kok maaf ndak pinter sama yang berbagi. Jangan baperan, jangan. Yuk suratnya 76. Ayatnya 8 dan 9 ya. Ini ayat untuk obat biar tidak apa? Sakit hati. Ya, monggo. Surat Al-Insan 76 ayat ke-8 Dan 9. dan 9. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari Tuhan. Nah, gitu ceritanya. Belajar untuk tidak baperan dengan pasangan, tidak baperan dengan siapapun, gitu loh. Inilah dalilnya. Ya. Lanjut, saya ulang tadi. Bolehnya bersedekah anil mayyit atas nama mayyit wa anna dzalika yanfa'uhu. Bahwa yang demikian itu bermanfaat untuk si mayit. Biwusuli thawabis sodakoti ilaih, sampainya pahala sedekah untuk si mayit, walaupun waktu sebelum meninggal tidak sempat apa? Berwasiat. Yuk lanjut. Hadis nomor 40. Hadis nomor 40 itu hadisnya dhaif, tapi dikuatkan, saling menguatkan. Ini 41 itu hadisnya, maaf, hadis 41 sahih. Di hadis 40 tak tunjukkan hadisnya secara sanad ada dhaif, tapi isinya baik. Siapa yang dhaif? Ada seorang sanad bernama Abdullah bin Salih. Baik. Isinya baik, perhatikan ya, perhatikan isinya. Ini pekerjaan yang bagus, yang bisa kita contoh. Judulnya adalah Birru man kana yasiluhu abuhu. Berlaku baik. Ini judulnya, ini hadis nomor 40. Berlaku baik kepada siapapun orang dari teman ayah atau teman ibu. Jangan cuma ayah tok, no. Ya teman ayah ataupun apa? Teman ibu. Jenengan bisa melakoni hadis 40 ini hebat ini. Yuk, tak tunjukkan isinya. Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Salih mengatakan kepada diriku, ia berkata, haddatsani Al-Lais berkata kepada diriku, an Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Dinar. Ada seorang tabi'in, Khalid bin Yazid dari Abdullah bin Dinar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Marra a'rabiyun fi safar. Dia di dalam perjalanan, Ibnu Umar tuh dalam satu perjalanan dia melewati anaknya orang Arab Badui.
dalam perjalanannya Ibnu Umar, dia melewati seorang anak Arab Badui. Fakana Abu al-A'rabiyyu sadiqan li Umar radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Umar, bapaknya orang Arab Badui tadi adalah temannya Umar bin Al-Khattab. Sementara Umar bapaknya Abdullah. Yang berjalan ketemu dengan anaknya orang Arab Badui itu Abdullah, putranya Umar. Yang sering jenengan dengar Ibnu Umar. Bapaknya si orang Arab Badui temannya Umar bin Al-Khattab. Perhatikan, lanjut. Faqala lil Arabi. Abdullah bin Umar kemudian nanya sama anak orang Arab Badui tadi. Alasta ibna fulan? Kamu anaknya si fulan ya? Gitu. Ini pertanyaan gitu. Kamu anaknya si fulan ya? Kata anaknya, bala, benar. Si fulan ngomong, benar, dia bapakku. Fa'amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yastaqibu. Kemudian Ibnu Umar memerintahkan kepada anak orang Arab Badui tadi untuk naik bersama dengan dia, naik di keledainya. Bihimarin kana yastaqibu. Kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar nyuruh anaknya orang Arab Badui untuk menaiki keledai yang dia naiki. Jadi ceritanya Abdullah bin Umar sedang naik apa? Keledai. Kalau jenengan naik motor umpamanya, ngelewati anak kecil, ya gak usah kecil lah, ngelewati sesama akhwat atau apa. Jenengan tanya, Mbak, sampeyan putrane bapak ini ya atau ibu ini ya? Iya, yuk bareng sama saya. Diboncengin. Lah ini sama, dinaikin di keledainya Ibnu Umar. Lanjut. Wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'tahu. Kemudian tidak hanya dinaikin keledai. Ingat kan? Yang satu anak bangsawan, yang satu orang biasa. Yang orang biasa, orang Arab Badui. Yang anaknya bangsawan adalah Abdullah. Karena Umar orang Quraisy. Quraisy itu suku terpandang. Kalau orang Jogja, Solo bilang maaf Raden, Roro, Raden Ayu. Kalau orang Makassar, Andi. Macam-macam tuh. Itu bangsawan. Nah, singkat cerita, dinaiki keledainya bareng-bareng, kemudian dikasih imamah. Imamah itu adalah surban. Surbannya orang bangsawan dengan tidak bangsawan, kira-kira mahal mana? Mahal orang bangsawan. Abdullah bin Umar ngasih melepas surban yang ada dia pakai, diberikan kepada anak orang Arab Badui. Faqala ba'dhu man ma'ah. Sebagian orang yang bersama dengan dia, yakni Abdullah bin Dinar, seorang tabi'in, ngomong kepada Abdullah bin Umar, ama yakfihi dirhaman, kenapa ndak kasih kamu uang 2 dirham saja? Kok dikasih imamah? Pikiran saya jadi masuk. Berarti harga surbannya Abdullah bin Umar lebih dari 2 dirham. Abdullah bin Dinar ngomong, kenapa tidak dikasih uang 2 dirham saja? Kok maaf sambil sudah dinaikin keledai kok masih dikasih imamah tadi? Gitu loh, sorban tadi.
Jenengan kalau lagi umroh haji, yang haji umroh, jangan lihat kan orang-orang mereka laki-laki itu pakai sorban, itu mahal, itu yang mahal. Oke, yang dipakai itu. Yang Imam Haramain itu Syekh Sudes, Hadi Rifai, Bandar Balila, kalau mereka maaf sholat itu mereka pakai imamah. Mahal itu imamahnya. Nah ini sekarang pelajarannya. Faqala Ibnu Umar kemudian berkata, qala Nabi sallam. Nabi sallam bersabda, kata dia, ihfad wudda abika la taqta'hu. Janganlah engkau, jagalah oleh engkau akan hubungan cinta bapakmu, janganlah kamu memutuskannya. Fayudfi'ullahu nuroka, kalau kamu memutuskan maka Allah akan padamkan cahaya untukmu. Ini antar anak. Anaknya orang Arab Badui dinaikkan keledainya Abdullah bin Umar. Bapaknya orang Arab Badui, temannya Umar bin Al-Khattab. Antar anak berbagi. Dah. Ini pelajaran. Walaupun antar anak saling berbagi. Yuk, perhatikan sekarang. Jenengan yang sekolah di Al-Azhar, jenengan yang sekolah di SD negeri, yang sekolah jenengan di pondok pesantren, yang sekolah di sekolah swasta yang lain, maaf, anak dengan anak saling kenal. Temannya ini sekolahnya di SD Al-Ansor umpamanya. Al-Ansor itu yang nanti tanggal berapa saya ke sana? 18. Sana nanti ada parenting di sana nanti. Anak yang sekolah di Al-Ansor, maaf, satu si A kenal si B kenal si C. Bapak ibunya saya yakin itu wali muridnya kumpulan di situ. Antar anak saling berbagi. Inilah yang terjadi. Antar anak tidak bakhil. Antar anak tidak pelit. Padahal tadi yang berteman siapa? Orang tuanya. Yang berteman orang tuanya. Tapi si anak ngerti, Abdullah ini ngerti, kalau bapaknya dia adalah teman bapak saya. Maka aku wajar dong kalau nyambung, maaf, hubungan dengan dia. Wong dia bapaknya teman ayah saya kok. Itulah pelajarannya. Baik. Makanya jangan diajarkan anak untuk bakhil. Yuk lanjut. Hadis nomor 40. Pelajaran pertama. Al-hassu ala silati asdiqail abi wal ihsan ilaihim. Hadis nomor 40 tadi isinya dorongan, anjuran untuk menyambung teman-teman bapak, berlaku baik kepada teman-teman ayah atau ibu, wa ikramihim, memuliakan teman-teman ayah maupun ibu, wa huwa mutadhamminun libiril abi wal ummi wa ikramihima likaunihi bisababihima. Itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan orang tua dengan sebab tadi adanya orang tua. Anak dilatih untuk ngerti dengan tadi, untuk berlaku baik dengan teman-temannya. Memuliakan anaknya orang tua, termasuk memuliakan orang tua. Baik. Kemudian yang kedua, al-wa'idu ala hajri asdiqail ab.
Hadis tadi memberikan pelajaran tentang ancaman untuk siapapun yang memutuskan hubungan dengan teman-teman ayah ataupun ibu. Karena yang demikian dapat memadamkan cahaya keimanan. Baik, siap-siap untuk bertanya. Mendekati jam 10.30. Yuk, nomor 41. Ini hadis yang sahih. Imam Bukhari telah berkata kepada saya Abdullah bin Yazid. Haddatsana Haywah. Telah berkata kepada kami Haywah. Ia berkata, Haddatsani Abu Usman. Telah berkata kepada kami Abu Usman Al-Walid bin Abdul Walid an Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Dinar an Ibni Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini sebagaimana hadis tadi. An Rasulullah sallam qol, dari Rasulullah sallam beliau bersabda, Inna abarral birri ayyasilar rajul ahla wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baik berbakti kepada orang tua adalah menyambung akan teman ayah, tak dalam kurung termasuk teman ibu. Tuh, keluarga teman ayah maupun keluarga teman ibu. Taib. Di dalam penjelasan itu, syarah itu ada kata juga termasuk ibu, ya. Teman ayah, keluarga teman ayah maupun keluarga teman ibu. Penjelasannya satu. Hadis nomor 41 tadi adalah fadlus sillati, keutamaan menyambung. Keutamaan silaturahim ma'a asdiqail abi wal umi ba'da mautihima. Keutamaan menyambung terhadap teman-teman ayah maupun ibu sesudah ibunda kita, ayahanda kita meninggal. Tetap nyambung. Wataltahiku bihi sadiqatul ummi. Termasuk di sini adalah menyambung temannya ibu. Wa asdiqail ajdad, termasuk teman kakek. Wal masyaikh, termasuk teman guru. Wal masyaikh termasuk teman buyut. Buyut itu sesudah apa? Sesudah mbah. Dan ini adalah mesti disambung. Masya Allah, itu jenengan bisa melakukan itu. Teman ayah, teman ibu, teman embah, teman buyut. Walah. Ya Allah. Apa? Diabsiat. Tetangga. Oh ya cangga. Ya. Ini kalau bisa seperti ini, Masya Allah, jenengan sudah terbayangkan. Tidak ada masyarakat yang kacau, tidak ada seperti ini. Ya gimana mau kacau coba deh. Antar anak saja saling silaturahim kok. Ini tuh Rere langsung nyenggol sebelah kirinya. Temannya sana, bapaknya dia, temannya bapaknya dia, umpama wanita. Dah, yuk pertanyaan, mendekati jam 10.30. Ada pertanyaan? Yang akan datang masuk nomor hadis 42. Silahkan.
Dalam pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan. Jadi, Dari siapa? Dari saudara saya. Oh ya. Orang tuanya, ibunya sudah meninggal. Dan sebelum meninggal itu dia pernah ditanyain bahwa dia itu punya utang puasa. Apa? Utang puasa ibunya yang meninggal. Kalau ada saudaranya ini berinisiatif istilahnya utang puasa itu karena banyak dibagi-bagi ke saudara, apakah itu istilahnya nyampe atau kembali? Iya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulang tak kasih Quran sampean ya. Ya, sudah 2 tuh, 1, 2. Ya. Hutang puasa. Ada 2 pendapat mengenai seseorang yang hutang puasa. Dua-duanya benar. Jawaban pertama, karena si fulan meninggalnya di bulan Ramadan. Kemudian dia tidak berpuasa. Maka karena sakit, si keluarga harus tadi membayar fidyah untuk orang yang tidak berpuasa tadi, sesuai dengan jumlahnya. Atau yang kedua, membayar puasanya. Tadi pertanyaannya adalah diborongkan keluarganya gitu ya? Si A, karena si fulan itu sakitnya 25 hari, anaknya 5. Udah 5, boleh, nggak ada larangan. Gitu. Tetapi pandangan pertama tadi dengan karena sudah tidak mampu mengikuti Al-Baqarah 184 afan. Al-Baqarah 184 berarti untuk orang yang tidak sanggup adalah fidyah. Ada 2 pendapat yang seperti itu. Oke ya? 1, fidyah karena sudah tidak mampu. Yang kedua, membayar puasanya. Mau 1 orang boleh, anaknya 5 boleh, enggak apa-apa, terserah. Baik? Nanti tak kasih Quran. Bagus, 2. Ada lagi. 1, 2, satu sana dulu, mic-nya kasih geser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang Pelan-pelan, jangan buru-buru. Kereta UAS masih nunggu kita. tentang sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Iya. Apakah niatnya untuk orang sudah meninggal itu harus terucap atau dalam hati saja? Baik, niat itu tempatnya di hati. Yang tahu antara diri kita dengan Allah. Tadi saya bilang, ketemu di jalan, jenengan punya, sudah terlanjur beli tuh pisang sak sisir, bukan setundun, 1 sisir. Ya sudah, jenengan niat kepada Allah, ya Allah, aku ingin sedekah untuk ibu yang sudah tiada atas nama dia. Sudah, bismillah, serahkan dia. Itu ya. Itu pahalanya nyampe untuk apa? Karena hadisnya inna auladakum min kasbikum, anak-anakmu itu hasil usahamu. Makanya seluruh pekerjaan anak orang tua dapat. Oke, lanjut. 3, 4. Monggo, mic-nya kasih. Ya, geser. Monggo. Bu, mic-nya digeser. Geser mic itu pahala loh, bener. Geser mic tok itu tuh. Bener, pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Ustaz, misalkan kita berniat untuk mengenang meninggal gitu kan, ada yang mengatakan sahur ya. Gak tahu saya. Yang nanya jenengan. Misalkan undang-undang tetangga gitu, kita selamatan di rumah, ibu sedekah untuk orang tua
Baik. Kalau ingin bersedekah, ngundang dengan tetangga, kemudian diajak makan-makan. Ingat, acara-acara makan-makan itu dua. Satu walimah, dua akikoh. Ngajak-ngajak makan tetangga, mau tetangga dekat, tetangga jauh, itu adalah walimah. Satu untuk nikah, dua akikoh. Untuk orang yang meninggal nggak ada kumpul-kumpul, nggak ada. Nggak apa-apa, udah yang penting nggak usah nyontoh, nggak usah jelek-jelekin mereka, nggak usah, dan nggak usah nyontoh. Mengenang baiknya orang sudah meninggal bagus, menutup jeleknya orang yang sudah meninggal bagus lagi. Lah, tugas kita tadi adalah 4, yaitu apa? Sedekah jariyah untuk orang meninggal. Ilmunya yang sudah diajarkan manfaatkan, amalkan. Oh, cuma 3. Yang ketiga adalah doakan selalu. Sudah, ya. Orang yang sudah meninggal tidak perlu tadi diajarkan ada pertemuan 10, 40, 100, 1000, enggak. Doakan kapan saja, ya. Doakan kapan saja. Tadi sewaktu sujud boleh, sebelum salam juga. Ibadah harus pakai dalil, ya. Oke, cukup. Ada lagi? Ya boleh, mic-nya geser mic pahala. Sebentar. Jenengan tinggal di mana? Lingkungan sini. Persada. Ingat tadi, ilmu jangan hanya berhenti di jenengan. Gitu. Oke ya. Insyaallah yo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga selalu bermanfaat. Amin. Ustaz, tadi kan kita disuruh mendidik dan membuat anak kita menjadi soleh-soleha. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, alhamdulillah, masya Allah, misalnya contohnya anaknya sholat lima waktu, menutup aurat walaupun misalnya belum syar'i gitu ya. Terus Allah panggil kita duluan Ustaz, dan soalnya anak itu kan hidayahnya Allah. Ketika kita misalnya sudah wafat, tapi qadarullah syafa'al, anak kita belum menjadi sosok yang soleh 100%, itu bagaimana ya Ustaz? Insyaallah ki pertanyaan wapi iki bener wis. Pertanyaan yang pinter ngene iki angel iki. Bagus. Allah akan meminta pertanggungjawaban itu kalau kita belum melakukan. Paham? Allah akan minta pertanggungjawaban dari diri kita kalau diri kita belum melakukan. Tapi kalau kita sebagai orang tua sudah melakukan, maka Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban lagi. Tak kasih contoh, Nuh alaihi salam sudah ngajak anaknya belum untuk naik kapal? Sudah. Kecuali Nuh belum ngajak. Saya tanya lagi, Rasul Muhammad sudah mentalkin pamannya Abu Thalib kan? Sudah. Kecuali belum. Pertanyaan ibu tadi itu adalah qadarullah sudah mengajak yang terbaik, tetapi sang anak belum bagaimana yang terbaik. Maka ketika anak maaf belum yang terbaik, orang tua tidak kena getahnya. Enggak. Wong orang tua sudah memberikan yang terbaik. Makanya Allah bilang begini kepada Rasulullah SAW. Muhammad, itu bahasa orang Demak saya. Muhammad, petunjuk itu kamu tidak bisa berikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai.
Tapi petunjuk itu adalah haknya Allah untuk siapa orang yang dia kehendaki. Kenapa demikian muncul ayat itu? Karena Rasulullah sedih ditinggal meninggal oleh pamannya Abu Thalib. Ditalkin dengan talkin yang benar. Tapi pamannya meninggal. Kondisinya tidak mengucapkan la ilaha, kan sedih. Nah, karena sedih kemudian Allah ngasih turun ayat kepada Rasul. Tidak pantas Muhammad, Nabi dan orang beriman mendoakan orang yang musyrik sekalipun itu karib kerabatnya. Lah inilah ayatnya diantaranya suratnya 28 ayatnya 56. Bulan depan tak tanyain lagi, mudah-mudahan bisa kejawab ya. Ya monggo surat 28. Surat apa 28? Al-Qasas. Ayatnya berapa? 56. Monggo dibaca. Sungguh engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Terus. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Iya. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Itu dalilnya. Muhammad, kamu gak akan bisa menjadikan orang mesti bener ndak? Ya. Yang penting jenengan sudah mengkreasi, memberikan warna sibghah bahasa Arabnya, sudah memberikan celupan kepada keluarga yang terbaik. Ingat, saya bilang tadi itu, putra-putri jenengan sudah terbiasa mendapatkan asupan itu dari sekolah. Umpamanya, contoh, Al-Ansar, Galaksi. Saya yakin dan percaya ada hal yang harus dirubah. Oke, saya nggak sebut agama deh di sini. Kita ini terkadang ada satu metode yang harus dirubah. Ngajari orang mau makan baca basmalah seolah-olah wilayahnya guru agama. Guru matematika tidak boleh. Guru bahasa Indonesia itu tidak boleh. Di agama lain, guru materi pelajaran mapel apapun itu memberikan warna. Maka ketika ada acara makan, sing guru bahasa Indonesia, yang guru bahasa Inggris, yang guru komputer, hendaknya ngajari tadi. Minimal tadi. Contoh, putra-putri jenengan yang di Al-Ansar namanya. Yuk baca basmalah dulu ya sebelum makan. Ingat satu seragam, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sekarang sama-sama nak, sebelum makan minum baca basmalah. Bismillah, kan itu ya. Jangan sampai yang dapat pahala cuma bu guru atau pak guru. Orang tuanya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah ngajari. Maka saya bilang tadi, di rumah buat sehomogen mungkin. Anak sudah kenal Bismillah, di rumah enggak. Saya juga ikut ambil bagian. Sayang, yuk temenin Umi makan. Ya. Saya pernah ketemu orang seperti ini di warung Padang. Warung Padang itu di dekat dengan Prima Lingkar. Yang jajan artis sekeluarganya. Ada 2 meja itu, diborong sama dia. Yang hadir si artisnya, ibunya, teman-temannya. Apa yang terjadi? Sebelum makan membaca rutinitas agamanya dia. Yang mimpin siapa? Di antara mereka. Sekarang jenengan lakukan itu di rumah. Karena butuh dengan hati.
Yuk sekarang sayang temenin Umi makan ya, gitu. Umi kalau nggak ditemenin makannya nggak nikmat, ditemenin lah. Oke, temenin anak-anak. Tadi udah makan Umi di sekolah, nggak apa-apa. Makan ini aja, dah. Yang penting pokoknya Umi ditemenin, dah. Sekarang percayakan kepada mereka. Nak, baca apa sebelum makan nak? Baca Bismillah Mi. Coba yuk. Umi pengen dengar. Yes. Makasih sayang. Dah, makanlah. Terakhir, apresiasi baiknya dia. Makasih sayang ya, sudah nemenin Umi. Udah selesai. Itu hanya rutinitas. Karena dengan hati, Allahu Akbar. Buat sehomogin mungkin. Pokoknya bikin sehomogin mungkin. Karena kasihan suami jenengan lagi makan ninggon Pulau Gadung. Suami jenengan lagi makan ninggon Kuningan. Lah ya coba. Suami jenengan lagi makan di mana Jakarta sana. Kan yang diamanin jenengan di rumah, ya kan? Pulang nanti sore, nanti siang, bikin acara itu. Gitu. Yuk, sekarang temenin Umi. Gitu. Yuk sekarang. Sepekan sekali nih. Sekarang kita temenin Nabi makan yuk. Gitu. Dibuat sehomogin mungkin. Oke ya? Tidak akan diminta pertanggungjawaban. Wong sudah memberikan warna. Wa iya. Oke semuanya sudah jam 11 kurang seperempat. Ya. 4 orang tak kasih hadiah. 1, 2. Siapa tadi? 1, 2. Yang 3 mana 3? Oh 304 ini ya. Nanti diambil di gerobak saya. Cik. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya.